Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur Alhamdulillah kita semua dapat melaksanakan acara diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Randas Johan Frans Umnehopa, SHMH, selaku dosen Pancasila. Yang terhormat rekan-rekan saya peserta diskusi ini. Sebelum mulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya perkenalkan, nama saya Alia Agisna Pertiwi selaku moderator acara diskusi. Dengan rekan saya yaitu Amelia Regita Putri selaku notorin diskusi. Dengan peserta diskusi Adinda Dwi Nur Febrianti, Agisa Hermayanti, Anissa, Devina Zalfa Andina, dan Desti Nurfitri Herlani. Dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Baik, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan disampaikan oleh Agisa Hermayanti. Untuk Agisa, waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, terkadang nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara moral, penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum, dan peraturan perundang-undangan dengan kebebasan hak dan asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berikut bentuk pengalaman dari nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kebidanan. Yang pertama, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, ikut mendoakan pasien dalam kelancaran persalinan, nifas, dan sebagainya. Yang ketiga, ada memberikan kesempatan kepada pasien atau klien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebelum dan sesudah melakukan tindakan asuhan kebidanan. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara bidan maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kisa untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi kedua akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, waktu dan tempat saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya, jadi ketika kita memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Menurut BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kondisi COVID-19 untuk sila kedua adalah setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu Adinda Dwi Nur Febrianti untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Nur Febrianti. Di sini saya akan memaparkan nilai Pancasila dalam praktik kebidanan dan dalam menyikapi COVID-19. Baik, namun saya hanya akan memaparkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena mungkin sila lainnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas masyarakat, karena nilai yang terkandung di dalamnya merupakan sifat bangsa Indonesia. Karena itu, pemahaman tentang nilai Pancasila merupakan hal penting agar masyarakat tidak melanggar ketentuan pemerintah terkait dengan upaya penyelesaian dan penanganan COVID-19 ini. Pemahaman nilai Pancasila merupakan hal yang paling mendasar untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu penegakan yang khusus kepada masyarakat. Pemahaman nilai Pancasila dinilai mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas kebijakan yang dibuat pemerintah. Setidaknya konsep cinta tanah air bisa diperdalam kepada masyarakat luas agar pemahaman nilai Pancasila lebih kokoh di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari salah satu butir dari sila ketiga, Pancasila juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dalam keselamatan bangsa dan negara untuk menerapkan butir tersebut. Sila ketiga ini memiliki arti bahwa sebagai warga Indonesia, kita harus bersatu walaupun berbeda-beda, baik dalam aspek agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan persatuan yang terasa berat akan menjadi ringan. Virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah menjaga jarak dan berdiam diri di rumah. Dengan kata lain, kita sebagai warga Indonesia harus mempunyai kekompakan untuk melawan wabah virus ini. Dalam menjalankan profesi sebagai bidan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini yaitu mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan juga mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu materi sila keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Devina. Kepada Saudari Devina, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devina Zalfanina. Di sini saya akan menyampaikan nilai-nilai Pancasila di sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Butir keempat Pancasila ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik maupun aspek hukum dan perundang-undangan. Apa nilai Pancasila di sila keempat ini? Yang pertama, sebelum melakukan tindakan perawat kepada pasien, hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Devina yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Desti. Kepada Saudari Desti, waktu dan tempat saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan waktunya untuk saya menjelaskan
nilai-nilai Pancasila dalam praktek kebidanan di masa pandemi COVID-19, saya akan menjelaskan tentang sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Terima kasih. Sekian paparan dari sila kelima ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua rangkaian acara penyampaian materi telah disampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu memasuki acara sesi tanya jawab. Kepada peserta diskusi, untuk pertanyaan pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kepada peserta nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Apa masih di? Oke, bagaimana cara menerapkan sila kedua dalam nilai Pancasila? Terima kasih. Baik, makasih Devina untuk pertanyaannya. Bertindak adil, bersikap adil adalah hal yang paling utama dalam penerapan sila kedua Pancasila. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam tindakan moral. Misalnya, kita menyelesaikan suatu masalah, kita harus melihat pada kebenaran, bukan melihat latar belakangnya, seperti suku, budaya, dan agama. Jika kita menyelesaikan masalah dengan melihat latar belakangnya, hasil keputusan bisa saja berat sebelah atau hanya menguntungkan beberapa pihak. Kalau ini terjadi, tandanya kita tidak ada keadilan, yang artinya kita gagal menerapkan sila kedua Pancasila. Begitu, Devina. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk peserta nomor 3. Untuk sila ketiga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah nilai Pancasila masih relevan di masa pandemi ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Tentunya nilai Pancasila masih relevan hingga saat ini. Nilai-nilai dalam falsafah bernegara itu mampu membuat Indonesia bertahan di tengah pandemi saat ini ya. Dikatakan bahwa semangat kebersamaan, solidaritas, gotong royong, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial akan bisa melahirkan sinergi anak bangsa. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Adinda. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada peserta nomor 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya untuk materi keempat ini, bagaimana pendapat Anda sendiri tentang nilai-nilai Pancasila di sila keempat di masa pandemi ini? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Bagaimana pendapat saya sendiri tentang nilai-nilai Pancasila di sila keempat ini? Yang pertama, sebagai seorang tenaga medis, ya tentunya kita harus mengutamakan kepentingan sama, baik dalam lingkungan kampus maupun saat praktik lapangan dan dalam bekerja. Yang kedua, sebagai seorang bidan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus berlaku bijaksana dalam membantu pasien, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, warna kulit, dan melakukan pertolongan terhadap pasien.
Yang ketiga, melakukan pertolongan terbaik dimanapun dan pada saat kapanpun kita berada atau saat kita diperlukan. Yang terakhir, selalu bertindak sesuai etos kerja dan SOP yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk peserta nomor 5, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup. Alhamdulillah semua materi telah disampaikan dengan baik dan lancar. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, saya serahkan kepada Amelia selaku notulen untuk menyampaikan kesimpulan dari acara diskusi ini. Kepada Amelia, waktu dan tempat saya silakan. Baik, Alia ingin memaparkan kesimpulan dari semuanya. Kesimpulan penanaman sila pertama mengajarkan kita sebagaimana untuk terus beribadah sesuai dengan ketuhanan masing-masing dan dengan penanaman toleransi. Terus penanaman sila kedua, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja sebagai bidan tanpa ada unsur membeda-bedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, apalagi dalam status sosial. Penanaman sila ketiga memiliki arti bahwa sebagai warga Indonesia, kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan persatuan yang terasa berat akan menjadi ringan. Dengan harapan pandemi ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, mungkin cara yang dilakukan adalah menjaga jarak dan berdiam diri di rumah saja. Penanaman sila keempat. Dibutuhkan kerjasama berupa musyawarah agar komunikasi dapat terjalin dengan baik dalam praktik kebidanan. Contohnya, sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang terakhir pada sila kelima, yaitu dengan cara mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Contohnya, perawatan pasien harus dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, dan perawat, dokter, serta tim medis dan medis lainnya. Segitu aja pemaparan dari saya. Alia. Baik, terima kasih kepada Amelia Regita Putri selaku notulen acara diskusi ini. Alhamdulillah, serangkaian acara dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri diskusi kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.